developer ini, jadi developer ini pengembang web, tapi di bagian depannya, karena front end, kayak gitu. Jadi, tugasnya dari front end web ini adalah ngembangin website atau aplikasi web, terutama di bagian depannya, yang nanti bakal bisa dipakai sama pengguna atau user, kayak kita semua nih, atau mungkin kayak anak didiknya Bapak Ibu, para siswa di sekolah, kayak gitu. Supaya dapat berinteraksi dan juga apalagi yang bisa lakuin ya? Ya, kurang lebih melakukan interaksi secara digital, kayak gitu. Lalu, next, sekarang saya mau tanya nih ke Bapak sama Ibu. Seberapa sering sih Bapak Ibu mengakses halaman website? Dalam sehari aja. Kira-kira Bapak Ibu pernah ngitung nggak? Sehari itu berapa kali sih saya buka website? Ada yang suka pernah ngitung? Sering banget, nggak kehitung, ada banyak. Apalagi kalau ngajar ya, ada yang bilang unlimited malah, berkali-kali. Nggak kerasa ya, kadang di kehidupan kita sehari-hari itu, kita tuh mau nggak mau suka, akhir-akhir ini lebih sering nih buka buka website kayak gitu, jam kerja dan di rumah tuh. Di jam kerja kita buka, terus di rumah juga buka nih, kayak gitu. Jadi sama nih, kayak Bapak Ibu juga, saya juga sering nih, bukan sering, udah hampir kayak kebutuhan gitu untuk buka halaman website. Nah, next, kalau Bapak Ibu ngeh, itu salah satu contoh tampilannya itu berupa kayak gini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mungkin tahu contoh tampilan halaman website yang lain, atau yang mungkin lebih sering diakses di sehari-hari gitu. Kira-kira ada yang inget nggak website yang diakses setiap hari? YouTube.com, oke. Ada lagi kah? Kemdikbud, detik.com, suka baca berita nih ya. Coding untuk beberapa hari terakhir, yes. Jadi biar tahu untuk kelanjutan programnya dan untuk belajar juga ya. Oke, sambil kita lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, dari web developer ini itu ada semacam pembagiannya lagi nih. Nah, di dalam pengembangan web itu, web developer ini ada 3, bisa dibilang fokus utamanya mereka gitu. Jadi ada yang front end web developer, ada yang back end developer, sama full stack. Nah, bedanya ketiganya ini apa sih? Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang yang front end, kalau dia tuh front end lebih sering lebih sering atau tanggung jawabnya itu adalah di bagian depan dari website itu, dan sedangkan kalau di back end itu adalah dia lebih bekerja di belakang layar, bukan di belakang layar. Nah, kita semua sama-sama bekerja di layar ya, tapi back end itu lebih ke eh, komunikasi datanya seperti apa. Nah, itu biasanya tanggung jawabnya lebih banyak di back end kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah full stack. Nah, full stack ini em, gabungan dari front end sama back end. Jadi dia juga, kalau orang yang bilang aku full stack developer nih gitu, berarti dia itu ngerjain bagian yang front end dari websitenya juga, terus juga dia ngerjain back end websitenya juga gitu. Jadi double gitu ya beban kerjanya kayak gitu. Tapi kadang di beberapa perusahaan memang ada beberapa yang orang yang memang full stack gitu. Tergantung kebutuhan dari perusahaan itu sendiri kayak gitu. Oke, lanjut. Kita ke web server. Nah, web server ini apa sih sebenarnya web server ini? Nah, seperti yang terlihat di slide sekarang, kalau web server itu adalah komputer yang fungsinya untuk nyediain resource atau bisa dibilang sumber daya, jadi supaya website ini bisa diakses kontennya kayak gitu. Nah, kalau bicara tentang konten, pasti Bapak Ibu udah nggak asing lagi nih kalau konten itu seperti apa. Nah, mungkin kalau yang suka buka sosial media, nah pasti
langsung connect gitu ya kalau misalnya ngomonginnya konten gitu. Biasanya kontennya berupa entah itu video, entah itu gambar, terus juga bisa juga berupa teks nih mungkin Bapak Ibu suka baca-baca gitu. Nah, bisa juga berupa teks kayak gitu. Jadi, si web server ini dia fungsinya adalah untuk menyediakan konten-konten itu tadi supaya bisa diakses di website yang Bapak Ibu bakalan buat kayak gitu. Nah, mereka itu si web server ini sama si web yang kita buat bisa nampil bisa menyampaikan kontennya itu karena mereka komunikasinya lewat HTTP. Ini nggak apa-apa, nggak perlu dihafal. Ini cuma pengetahuan umum aja. Jadi kalau dianalogiinnya seperti ini. Pernah nggak sih Bapak Ibu buka website yang pertama kali kan kita ngetik dulu nih. Nah, pas diketik, terus kita misalnya kalau di laptop, terus kita klik enter, pasti ada suka muter-muter dulu. Siapa yang nggak? Ada loadingnya dulu nih. Siapa yang nggak kalau misalnya setiap buka website pasti ada loadingnya dulu. Yes, bener banget kan? Pasti mungkin ada beberapa Bapak Ibu mungkin kadang-kadang nggak ngeh gitu ya karena saking cepatnya nih koneksi internetnya jadi tiba-tiba muncul aja kayak gitu internet web browser web yang mau dicari kayak gitu. Nah jadi Bapak Ibu, jadi sebenarnya ceritanya itu kayak gini. Jadi si web browser ini sama si web server ini itu pertama kali adalah si web browser yang kita punya yang bakalan kita buat nanti itu nge-request atau istilahnya minta data ke server. Nah, server ini komputer yang udah punya data-data kayak konten yang tadi yang sebelumnya saya eh, sebelumnya dijelasin sebelumnya. Nah, ketika dia nge-request, di request inilah Bapak Ibu mungkin ketika internetnya lagi agak lemot, pasti baru notice kalau misalnya, oh ada loading ya. Nah, di proses loading itu sebenarnya si klien ini atau si web browser yang Bapak Ibu buat ini sedang berusaha untuk ngambil data atau minta data ke server ini kayak gitu. Nah, kadang karena saking cepatnya internetnya yang loading itu suka nggak kelihatan gitu. Jadi kayak push gitu aja. Nah, lalu kalau misalnya udah si servernya diterima, oh oke, aku dapat request nih dari klien si A kayak gitu. Dan ini udah beneran nih, udah bisa dibilang terverifikasi gitulah istilahnya. Oke, aku bakal ngembariin respon atau konten yang sesuai dengan permintaan dari eh, klien A ini kayak gitu. Dan jadinya Bapak Ibu bakalan bisa ngelihat website yang Bapak Ibu berusaha untuk akses kayak gitu. Oke, jadi analoginya kurang lebih kayak gitu. Terus lanjut, kita bakal belajar tentang website sama halaman web. Dari Bapak Ibu ada yang ngeh mungkin apa sih bedanya website sama halaman web? Padahal ini ada unsur webnya juga nih. Ada yang ngeh kah? Perbedaannya apa? Oke, ada yang jawab Indo dan English. Oke, website secara keseluruhan. Oke. Mhm. Oke, oke. Jadi beberapa respon itu ada beberapa yang em, udah masuk nih, udah betul jawabannya. Kita sambil lanjut aja buat Bapak Ibu yang belum tahu. Jadi perbedaan antara website sama halaman web itu kayak yang Bapak Ibu bilang atau sampaikan di kolom chat. Jadi kalau kita analogiin lagi, nah kita belajarnya lebih enakan kalau pakai analogi gitu ya. Jadi biar lebih gampang gitu ngertinya. Si website sama halaman web ini ibarat buku. Nah, bukunya itu adalah si websitenya, terus halaman webnya itu adalah di buku tuh biasanya kan ada chapter ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bisa dibilang chapter dari buku-buku itu tadi. Nah, website ini
yang benar yang dibilang tadi, jadi kumpulan halaman web yang terhubung dengan domain yang sama. Nah, maksudnya adalah dia tuh terkumpul dalam satu alamat yang sama, kayak gitu. Sedangkan untuk halaman web ini, itu cuman satu aja, namanya juga halaman. Jadi satu aja. Nah, itu biasanya di dalam halaman ini, itu ada HTML, ada CSS juga, sama ada JavaScript-nya. Jadi fungsinya untuk nampilin konten yang di-request ke server. Kayak gitu. Terus ini ada contohnya. Kita bisa lihat kalau ini adalah contohnya adalah Wikipedia. Nah, Wikipedia ini kan banyak nih ya. Ada kadang Wikipedia slash apa gitu. Terus Wikipedia slash ini. Nah, Wikipedianya ini itu adalah websitenya. Sedangkan misalnya Wikipedia slash profil Indonesia gitu. Nah, itu adalah contoh dari halaman websitenya gitu. Jadi yang satu ini aja itu adalah halaman websitenya kayak gitu. Lanjut, kita ke web browser. Nah, ngomongin web browser nih Bapak Ibu, adakah sesuatu yang kepikiran ketika ngomongin web browser? Oke, ada yang udah jawab. Ayo, apalagi kira-kira ya? Apa sih yang kepikiran kalau misalnya orang udah bilang, oh ini web browser kayak gitu. Aplikasi mesin pencari, oke. Microsoft Edge, oke. Banyak ya. Oh banyak ya, Bapak Ibu udah banyak tahunya nih berarti tentang web browser. Betul, pintu masuk untuk ke website. Oke, betul Bapak Ibu. Jadi web browser ini memang sebuah program yang fungsinya untuk nerima sama nampilin halaman website itu tadi dari permintaan kita ke web server atau bisa juga kita punya server lokal kayak gitu. Nah, di sini itu dengan web browser ini user itu bisa mengakses berbagai halaman web kayak yang tadi di Wikipedia itu bisa pindah ke halaman lain juga yang selain profil Indonesia itu tadi kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh yang udah Bapak Ibu sebutin barusan dan udah banyak ya yang tahu juga dan mungkin yang lebih sering pakai itu kepake adalah Firefox sama Chrome. Dan ini juga ada Opera juga, ada beberapa yang masih pakai Opera kayak gitu. Ada Microsoft Edge juga tadi, ada banyak vendor untuk web browser ini kayak gitu. Nah, lanjut kita ke IDE. Nah, Integrated Development Environment. Nah, IDE ini apa sih sebenarnya? Nah, jadi alat yang pernah nggak sih Bapak Ibu kepikiran kalau misalnya buat halaman website itu buatnya tuh pakai apa ya gitu? Bukan pakai pakai laptop atau komputer ya maksudnya detail di dalamnya itu buatnya pakai apa sih gitu. Nah, jadi si IDE inilah jawabannya untuk ngebuat halaman website itu tadi kayak gitu. Nah, IDE ini sama kayak web browser, dia juga berupa program. Nah, dia fungsinya untuk ngasih fasilitas atau ngasih em, semacam alat-alat gitu untuk para developer supaya bisa ngembangin aplikasi atau webnya dia di satu tempat itu kayak gitu. Nah, biasanya IDE ini terdiri dari kode editor, terus juga bisa nge-build programnya otomatis dan juga ada debugger. Debugger ini fungsinya untuk em, nyari nyari error atau ngecek error yang terjadi ketika ngeran dari program yang Bapak Ibu buat kayak gitu. Nah, ada text editor bawaan OS juga. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di laptop kita masing-masing kan kita udah punya OS-nya masing-masing juga ya. Nah, itu terkadang udah ada nih text editor bawaannya. Nah, kalau misalnya
di Windows itu ada yang namanya Notepad. Nah, Bapak Ibu bisa pakai Notepad nih sebenarnya buat website kayak gitu. Cuman em, kekurangannya adalah kan text editor yang kita pakai atau yang ada di bawaan OS itu biasanya nggak selengkap yang text editor yang memang khusus dibuat untuk buat kode-kode kayak gitu. Nah, apa aja sih fitur-fitur yang ada di dalam IDE ini? Nah, yang pertama itu adalah syntax highlighting. Jadi kita bisa nge-highlight atau menyorot sintaks yang mau kita lihat nih, kayak gitu. Mungkin kayaknya nggak lengkap ya karena kalau misalnya kita nggak langsung buka IDE-nya nih. Kita bisa pindah ke sini dulu. Oke, sebentar saya ganti share screen-nya dulu. Em, oke. Nah, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Nah, ini adalah salah satu contoh IDE yang saya pakai dan kepake banget buat kerja. Hal yang pertama dibuka adalah ini ketika baru bekerja. Eh, Tadi kan sempat dimention ya tentang error atau syntax highlighting. Nah, ini bisa kita pakai highlight sintaks-sintaks yang atau baris kode yang kita punya kayak gitu. Nah, sekarang kalau saya pindahin em, kursornya, nah itu dia bakal pindah juga nih baris kodenya. Jadi kayak sekarang ada di baris 9 kayak gitu. Terus tadi IDE ini juga Bapak Ibu bisa em, selain syntax highlighting juga kita balik lagi ke slide-nya. Nah, itu juga bisa ada error highlighting juga. Terus juga ada bisa juga kode completion kalau misalnya Bapak Ibu eh, atau bisa dibilang itu semacam auto auto completion kayak gini. Ini misalnya ini. Nah, ketika kita ketik C, itu udah otomatis nih yang muncul adalah beberapa suggestion atau em, kata-kata yang bisa nge, nge, nge-replace sesuatu yang bakal kita ketik kayak gitu. Nah, mungkin aja, oh, dia udah ketahuan nih ada kelasnya, berarti kita bisa tinggal klik aja. Terus nanti Bapak Ibu tinggal isiin konten di dalamnya, teksnya kayak gitu. Lalu, itu juga, kita bisa juga melakukan factoring kode kita, kalau misalnya pakai IDE, terus juga IDE ini biasanya langsung terkoneksi sama version control. Nah, version control ini contohnya adalah Git. Jadi Git ini version control ini tuh kayak semacam tempat untuk nge-track kode-kode kita gitu. Jadi ada perubahan di kode kita itu bisa ke-track langsung dari version control ini kayak gitu. Terus kita bisa search code juga harusnya ini fitur yang bisa dibilang defaultnya ya. Jadi bisa nge-search misalnya dokumen. Nah, nanti langsung ke highlight ke teks yang memang mengandung kata yang dicari kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah extension atau plugin. Nah, yang extension atau plugin ini fungsinya untuk supaya Bapak Ibu bisa eh, kerja atau ngerjain kodenya bisa lebih cepat lagi nih dengan bantuan alat extension atau plugin ini. Kayak gitu. Begitu kita lanjut lagi. Nah, ada beberapa macam ID ini. Kira-kira dari Bapak Ibu yang udah sempat pernah explore atau coba itu, yang sejauh ini Bapak Ibu tahu itu IDE apa aja? VS Code, JetBrains, ada Sublime juga, NetBeans, ada Atom, ada NetBeans juga.
ada Notepad++. Oke, banyak ya berarti ya. Oke, nah banyak nih. Sublime sama VS Code sama Atom nih, banyak nih yang pakai ya. Oke, jadi yang kayak Bapak Ibu sampaikan di kolom chat juga, itu ada beberapa macam IDE, kayak yang Bapak Ibu sampaikan, mungkin ada beberapa langsung yang memang udah pernah coba. Nah, di sini kita bakal bahas beberapa aja. Yang pertama itu adalah WebStorm. Nah, ini punyanya JetBrains. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah pakai ini. Nah, dia sama sih, jadi bisa untuk buat code dalam bentuk HTML, CSS sama JavaScript juga. Terus bisa support juga framework JavaScript. Nah, contohnya kayak React, kayak Vue, kayak Angular juga, kayak gitu. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu mau pakai, itu bisa langsung aja download di sini. Ntar saya coba share ininya ya, linknya. Terus yang kedua, itu ini adalah uh, IDE yang sering banget kepake di kalangan developer kayak gitu. Karena emang gratis dan juga ringan juga. Terus juga em, plugin atau ekstensinya itu banyak. Jadi bisa lebih enak gitu ngodingnya kayak gitu. Nah, ini dibuatnya oleh Microsoft dan em, nah ini kita langsung lanjut ke pemasangan VS Code. Kalau Bapak Ibu belum punya, mungkin bisa langsung ikut untuk install-nya. Oke, ini kita langsung aja. Pertama-tama Bapak Ibu bisa search dulu di Google VS Code. Terus nanti dimuncul di halaman yang pertama ini, Bapak Ibu bisa langsung aja pilih yang bagian download. Nah, di bagian download ini nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan nih sama em, OS yang Bapak Ibu punya gitu. Jadi kan ada yang misalnya di sekolahnya pakai Windows, ada yang pakai Linux, ada yang pakai Mac juga. Nah, nanti tinggal disesuaikan juga em, sama OS yang Bapak Ibu pakai. Terus setelah di-download, nanti tinggal di-install, terus diklik next aja sampai akhirnya muncul seperti ini. Bukan bukan ini ya. Kurang lebih tampilannya itu seperti ini. Ketika pertama kali atau selesai di-install, terus Bapak Ibu coba buka VS Code-nya. Kurang lebih tampilannya itu seperti ini. Kayak gitu. Nah, lanjut kita ke sini. Next itu adalah ekstensi-ekstensinya. Nah, ini kayak yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi ekstensi itu fungsinya untuk membantu Bapak Ibu supaya ngodingnya bisa lebih cepat lagi nih. Nah, kadang kan kita kalau ngoding gitu ya suka misalnya kodenya tuh spasinya nggak rata, terus juga kadang kita lupa nih, aduh nama nama tag HTML-nya apa ya kayak gitu. Terus kita cari-cari lagi di internet terus atau kita ketik sendiri mungkin. Nah, kadang pas ketika kita jalanin di browser, nah itu nggak mau jalan. Nah, itu dengan bantuan ekstensi ini Bapak Ibu bisa meminimalisir hal-hal kayak gitu. Kayak gitu. Dan di sini ada beberapa contohnya kayak yang pertama Intelligence for CSS. Nah, ini fungsinya untuk semacam auto format CSS-nya yang Bapak Ibu punya di eh, kode HTML yang sekarang. Kayak gitu. Nah, kita bisa sambil aja langsung install juga. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke bagian sini. Nah, di sini ada beberapa menu gede yang muncul. Jadi yang di sini ada sidebar-nya, terus ini ada search-nya juga, terus ini ada version control yang barusan em, saya jelaskan sebelumnya. Terus juga ada run sama debug-nya.
Dan yang terakhir itu ada untuk pluginnya. Nah, kalau Bapak Ibu, aduh, saya nggak inget nih bentuk ikonnya kayak gimana. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal arahin kursornya ke icon yang Bapak Ibu pengen tahu itu ikonnya fungsinya buat apa. Terus nanti bakalan muncul semacam tooltip atau teks kecil. Nah, itu bakal ngejelasin ini icon ini fungsinya buat apa kayak gitu. Nah, lanjut kita bakal install extension yang salah satu extension yang bakal bisa kepake sama Bapak Ibu. Nah, di sini itu ketika diklik dia bakalan langsung munculin beberapa ada dua bagian. Yang pertama itu adalah yang installed sama yang recommended. Nah, bedanya apa? Yang recommended ini yang memang direkomendasiin sama IDE-nya. Terus kemudian installed ini ya uh, extension yang memang udah ke-install di VS Code-nya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa set aja. Nah, tadi namanya adalah IntelliSense. Nah, tinggal ketik namanya. Terus, nah, tinggal dilihat namanya kurang lebih nama extensionnya seperti apa, terus yang buatnya siapa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik aja dulu buat sekalian sambil baca sama explore nih kira-kira apakah ini extension yang saya install kayak gitu. Nah, biasanya ekstensi yang mau diinstal itu ketika diklik dia bakalan ngasih semacam preview gitu, kurang lebih cara kerja dari um, ekstensi ini adalah seperti ini kayak gitu. Nah, kalau di sini contohnya udah ada, ini adalah ada gambar GIF-nya. Di sini dia juga udah ada penjelasannya. VS Code extension yang nyediain CSS class code name completion. Jadi untuk HTML class attribute. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya udah konekin HTML sama CSS-nya, nah nanti fungsi dari ekstensi ini adalah dia bakal langsung nampilin kelas-kelas yang memang tersedia di CSS yang Bapak Ibu udah konekin kayak gitu. Aduh, gimana sih maksudnya ini saya bingung gitu. Oke, kita langsung aja ya sambil install. Kita bisa langsung install aja. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa coba nih tes sesuai sama gambar yang ditampilin di sini. Oke, kita coba ya. Nah, di sini saya udah buat um, dua file. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya belum tahu cara buatnya juga gampang. Bisa ke file dulu, terus nanti tinggal pilih yang new file. Nah, nanti di new file ini biasanya dia langsung buka tab baru gitu di sini. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen langsung di save aja biar nggak lupa, tinggal pilih di sini bisa. Atau misalnya kalau mau pakai biar cepat bisa pakai shortcut Ctrl plus S kayak gitu. Nanti setelah itu misalnya saya buat halaman baru nih, namanya blog gitu deh, blog. Nah, supaya lebih pasti lagi dan nggak perlu nginget lagi ekstensinya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa klik di bagian Save as Type ini, terus nanti bisa pilih nih ekstensinya mau apa, mau HTML kah, mau JavaScript kah, atau bentuknya Markdown juga ada. Jadi ini udah banyak ekstensinya. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan lagi. Di sini saya akan buat yang HTML. Nah, terus kita klik save. Nah, nanti udah jadi deh file yang si blog itu tadi. Nah, sekarang kita bakal ngetes file yang ekstensi yang barusan kita install. Kayak gitu. Sekarang di sini saya buka dua file. Ini kita bisa close dulu. Nah, di sini saya ada file sederhana index.html. Nggak isi apa-apa, cuman titel aja sama H1 ini. Misalnya, di sini saya juga udah punya beberapa kelas CSS
berupa kelas CSS, terus dan ini juga HTML ini udah belum dihubungin nih sama style CSS ini gitu. Nah, nanti ke depannya Bapak Ibu bakal belajar tentang cara menghubungkan HTML sama CSS. Jadi sekarang nggak apa-apa kalau misalnya belum paham, dilihat aja dulu gitu. Jadi biar ketahuan nih, kayak nanti kita belajarnya bakal kayak gimana sih, apa sih yang kita bakal pelajarin dengan coding ini kayak gitu. Nah, cara connectingnya itu adalah kita bisa pakai link. Nah, ini terus nanti kita tinggal di bagian href tinggal sebutkan aja nama dari file CSS yang mau kita hubungkan kayak gitu. Lalu, em, nah tadi kan kita udah install ya di sini. Kalau lupa bisa cek lagi di sini. Di install ini bisa cek. Harusnya di sini udah ada. Nah, ini dia IntelliSense for CSS. Nah, kita lihat nih apakah ini udah bekerja sesuai fungsinya atau belum. Nah, kita bisa tes di sini. Kita ketik kelas. Terus karena di sini udah ada beberapa kelas yang kita punya, style yang kita punya, jadi kita panggil aja. Misalnya, oh oke, dia udah berhasil nih, berarti em, ekstensinya udah berhasil terhubung kayak gitu. Tapi biasanya harusnya kalau misalnya udah sukses ke install, itu biasanya dia udah bisa langsung dipakai atau kalau memang belum ngaruh, itu Bapak Ibu bisa tinggal close aja dulu VS Code-nya terus buka lagi. Jadi kayak semacam di restart gitu VS Code-nya. Kayak gitu. Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, itu jadi tadi salah satu ekstensi yang bisa Bapak Ibu coba. Nah, untuk ekstensi yang lain-lainnya, itu Bapak Ibu bisa install dengan cara yang sama juga gitu ya. Tapi pastiin sebelum install itu kayak yang sebelumnya saya bilang, Bapak Ibu bisa search dulu di ekstensinya itu. Terus kemudian kalau misalnya udah ketemu, coba dibuka dulu untuk ngelihat previewnya atau mungkin sekalian em, sambil baca nih fungsi dari ekstensi ini apa. Terus yang terakhir kalau misalnya udah oke, baru bisa langsung aja diinstal kayak gitu. Terus next, oke, untuk materi hari ini sebenarnya segitu aja dan em, nggak kerasa ya, cepet ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu selama materi yang disampaikan tadi ada yang mau ditanyakan atau mungkin sebelumnya udah sempat belajar tentang web, mungkin ada yang pengen di-share gitu di sama teman-teman di sini, itu boleh banget ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke sesi Q&A. Jadi silakan nih Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kah? VS Code-nya yang versi berapa? Boleh yang versi berapa aja. Jadi langsung aja diinstal dari em, mana sih dia ini? Dari sini. Tinggal diinstal sesuai ininya aja. Harusnya itu langsung ke VS Code versi yang terbaru kayak gitu. Lalu lanjut itu em, nah ini lanjut ke pertanyaan kedua ya sambil baca pertanyaan Bapak Ibu. Nah nanti, nah tadi banyak banget nih yang nanya, nah apakah materi ini bakalan di-share atau enggak? Tentu bakalan di-share Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya tadi sempat ketinggalan, aduh ini kayak ketinggalan nih pas di bagian mau install ekstensinya itu nggak apa-apa. Nanti bakal di-share sama tim decoding untuk eh, materi hari ini dan juga recordingnya kayak gitu. Jadi nggak usah takut kalau ketinggalan, oke? Terus lanjut, itu ada pertanyaan, apakah nanti kita butuh exam PP? Oke, ini tergantung lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa emang kalau memang perlu istilahnya kayak ngeran lokal server gitu. Nah, itu
boleh sambil diinstal sampipinya, atau Bapak Ibu sebenarnya di VS Code ini udah ada ininya nih, em, semacam live servernya kayak gitu. Nah, live servernya ini ada di sini juga, di bagian live preview ini. Nah, di sini kebetulan saya udah install, jadi di bagian pojok sini tinggal diklik aja, terus nanti dia bakal em, run gitu. Kita coba tes bareng ya. Nah, nanti servernya bakal bilang they started at port 5500 kayak gitu. Harusnya dia langsung muncul bentar. Ini dia larinya adalah ke kalau di saya itu dia larinya ke Mozilla, jadi perlu nunggu dulu. Oke, ini lagi loading. Hmm, oke, sambil nunggu mungkin kita bisa lanjut ke sini, ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kak, ini front-nya pakai framework seperti React atau Vue? Enggak, jadi untuk sekarang kita belajar basicnya dulu. Jadi belajar HTML, CSS, sama JavaScript dulu gitu. Jadi kalau udah um, oke sampai JavaScript-nya, baru bisa lanjut ke React atau Vue-nya. Jadi belajarnya pelan-pelan, biar kita juga paham apa sama apa yang kita pelajarin. Kayak gitu. Begitu. Bagaimana? Lanjut ya, ke pertanyaan berikutnya. Itu adalah gimana roadmap untuk menjadi seorang front end, Kak? Hmm, roadmap menjadi seorang front end. Tentu yang pertama kali eh, saya sarankan ke Bapak Ibu adalah lebih mendalami front end itu seperti apa. Nah, tapi kadang kita suka bingung kan ya. Em, ini tuh kita tuh mesti mulai belajarnya dari mana gitu. Nah, salah satunya adalah dengan ikut kelas di coding ini kayak gitu. Sekalian promosi. Itu adalah salah satu cara untuk menjadi seorang front end. Nah, tapi mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu mau lebih lanjut lagi atau lebih penasaran mungkin kira-kira dari saya kayaknya eh, ada hal lain yang masih bisa dieksplor gitu. Tapi apa ya gitu. Nah, ini sebentar coba saya eh, search dulu. Em, Sebentar ya, Bapak Ibu. Eh, ini internetnya rada-rada, tapi semoga suara saya bisa masuk dan nggak putus-putus ya. Em, saya di sini udah nyari atau ketemu, atau mungkin bisa dibilang ini bakalan membantu Bapak Ibu eh untuk belajar tentang eh, materi atau apa aja sih yang perlu dipelajari untuk jadi seorang front end kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini saya share di chatbox ya, atau mungkin sekalian saya share aja, resume share. Oke. Hmm, Nah, ada nggak Bapak Ibu yang em, udah pernah nih akses ini? Nah, jadi kurang lebih untuk roadmap-nya itu seperti ini. Jadi kita belajar. Nah, tadi kita udah belajar tentang internet kayak gimana, terus juga belajar tentang web server juga. Nah, ini ada beberapa poin yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu supaya kalau memang mau menekuni dunia front end, nah ini akan sangat membantu banget. Jadi kayak semacam checklist gitu. Nah, tapi terlepas dari pedoman ini, Bapak Ibu
tetap tentunya bisa explore lebih jauh lagi. Jadi nggak mesti patokannya mesti ini gitu. Jadi ini kayak semacam em, petunjuk aja kayak gitu. Ini udah lengkap banget. Terus sampai frameworknya juga kayak gitu. Nah, selain di front end juga, di sini juga ada yang em, roadmap yang lain nih. Yang kayak back end, terus ada DevOps juga, ada view-nya juga, ada React-nya juga. Nanti Bapak Ibu bisa cek di link yang saya kasih di chat box. Kayak gitu. Apa lagi ya? Bentar. Ini saya ketinggalan chatnya. Oke, Kak, untuk memunculkan ada tulisan UTF-8 itu secara otomatis atau manual di VS Code menampilkan charset. Hmm, UTF-8 yang mana ya mungkin? Oh, ini ya maksudnya ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya udah install, ini ada sedikit semacam life hacks gitu. Jadi, kalau Bapak Ibu udah install ini terus buka HTML, Bapak Ibu bisa langsung ketik aja HTML, terus nanti pilih yang HTML5. Nah, nanti em, sintaks atau kode HTML yang memang istilahnya eh, umum gitu atau pasti kepake strukturnya, nah itu bakalan udah auto generate kayak gitu, kayak gini. Jadi nggak perlu dihafal lagi. Tapi memang em, ada baiknya kita tahu juga nih ini fungsinya buat apa. Tapi itu nanti di materi berikutnya bakal kita pelajari lebih lanjut lagi. Kayak gitu. Begitu. Apakah ada absensi? Tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya tahu lagi nanti materinya sama recordingnya bakal di-share. Jadi tenang aja Bapak Ibu kalau misalnya tadi ada internetnya keputus atau misalnya ketinggalan eh, di ketika di kelas tadi kayak gitu. Nah, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Mbak, bagaimana cara membuat layout yang bagus? Terkadang kesulitan di referensi layout. Oke. Di referensi layout ya. Ini lebih ke kayak gini sih, Bapak. Kalau misalnya untuk layouting itu, Bapak, Bapak Ibu bisa kayak explore. Nah, kan tadi sebelumnya udah sering ya bilang kalau sering buka website dan segala macam. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa belajar dari situ nih. Atau mungkin ketika nanti ngerjain project untuk yang kelas di codingnya, Bapak Ibu bisa ngambil referensi, oh kira-kira bisa nggak ya saya buat layout semacam ini kayak gitu. Atau enggak kita bisa buka ini bareng-bareng deh. Apa ya? Misalnya nih, masih di website yang sama, di roadmap ini. Nah ini layoutnya kan lumayan rapi ya. Ini ada dua kolom gini juga. Nah, nanti dari Bapak Ibu bisa nih jadiin ini referensi untuk buat websitenya gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh gitu Bapak Ibu. Jadi memang em, kalau memang membuat website, sepanjang kita penasaran dan pengen explore, kira-kira saya bisa nggak ya buat ini? Kira-kira cara buatnya ini kayak gimana ya? Nah, itu bisa banget. Jadi referensinya tinggal lihat dari website yang sehari-hari Bapak Ibu buka kayak gitu. Begitu, semoga jawabannya membantu. Lanjut, itu jika kita menggunakan Figma untuk membuat UI, apakah ada caranya untuk ubah desain Figma ke codingan HTML? Em, ini setahu saya ya, Bapak Ibu, kalau untuk dari Figma ke HTML itu em, belum ada. Setahu saya yang bisa dari Figma itu adalah untuk bagian kode CSS-nya aja, kayak gitu. Ini mungkin saya boleh sekalian buka Figma ya. Figma.
Hmm, sebentar Bapak Ibu. Ini hmm, mungkin boleh sambil jalan Bapak Ibu kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh diketik dulu di kolom chat sambil saya cari juga nih contoh untuk Mhm. Oke, coba saya lagi share lagi. Oke, oke ini nah harusnya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah ini em, contoh file Figma yang pernah saya buat. Jadi ini sebenarnya cuma file biasa aja. Nah nanti kalau Bapak Ibu misalnya udah pengalaman pakai Figma, terus mau copy kodenya gitu, misalnya ini teks ini, nah itu bisa lari ke bagian inspect di sini. Nah di sini ada 3 tab kan, ada desain, prototype, sama inspect. Bapak Ibu bisa ke bagian inspect, terus nanti di sini ada detailnya juga. Nah nanti di bagian kode ini bisa Bapak Ibu copy kayak gitu. Jadi bakal membantu banget untuk em, mengetahui terutama style dari teksnya ini supaya nggak melenceng dari desainnya kayak gitu. Oke, terus kita lanjut lagi em, bagian bagian dunia front end. Iya betul. Jadi front end itu ada banyak banget, nggak cuma front end, back end juga banyak. Jadi di ranah IT itu mungkin harusnya di semua ranah itu memang kalau didetailkan lagi itu bisa panjang melebar gitu Bapak Ibu. Jadi eh, ya lebih sering explore aja kayak gitu. Terus, nah tadi masih ada juga yang nanya materi sama recording, ada juga yang udah membantu menjelaskan kalau bakal di-share. Terima kasih. Tenang aja Bapak Ibu, sekali lagi saya bilang materi sama ininya em, recordingnya bakal di-share, jadi nggak usah khawatir kalau ketinggalan. Dan apakah boleh nantinya ketika kami mengajar anak didik kami di sekolah menggunakan materi yang ada di coding agar memudahkan mereka dalam memahami? Tentu boleh Bapak, tentu. Em, itu boleh dijadikan semacam panduan gitu untuk Bapak Ibu untuk misalnya ngajar di kelas. Nah, tapi kalau memang ada improvisasi dari pengetahuan yang Bapak Ibu udah dapatkan juga, itu boleh banget kayak gitu. Jadi semoga dengan adanya pelatihan ini bisa benar-benar berguna buat Bapak Ibu supaya nggak bingung lagi nih ke kelas itu nyampein materi yang agak teknikal kayak gini tuh kayak gimana kayak gitu. Oke. Oke, sepertinya itu pertanyaan yang terakhir dari yang saya baca. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi kah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, bentar ya.
Ternyata masih banyak nih yang nanya. Oke. Um, Suka duka jadi software engineer tuh di bagian front end. Saya lihat di LinkedIn-nya udah lama juga sebagai friend. Oh, ini berarti udah sempat ngecek ya berarti ke LinkedIn saya. Terima kasih udah mampir. Hmm, suka dukanya mungkin lebih ke kayak em, apa ya? Lebih. Nah, kalau saya kan em, buat udah ketemu kayak semacam beragam produk atau project yang dikerjain gitu. Jadi kayak lebih ke sukanya itu adalah lebih banyak eksplornya gitu. Jadi lebih banyak, misalnya nih kalau nggak ketemu pakai cara ini, nah kita bisa pakai cara yang lain kayak gitu, gitu sih. Kalau dukanya mungkin em, kadang kalau udah ngoding suka lupa waktu, suka lupa waktu, ya kayak gitu. Jadi keterusan ngoding. Kurang lebih suka dukanya kayak gitu. Jadi biasanya di em, mungkin para developer harusnya seperti itu juga. Nah, sukanya juga kayak gitu sih tadi yang sebelumnya saya bilang lebih banyak explore tentang cara-cara ngelakuin sesuatu gitu. Itu menarik. Lanjut lagi. eh, nah, untuk pelatihannya itu Bapak Ibu boleh pakai IDE apa aja, boleh pakai Sublime, boleh pakai Atom juga kalau memang lebih nyaman pakai Atom, atau kalau memang mau pakai VS Code juga boleh, kayak gitu. Jadi nggak ada patokan yang ini, mesti ini, enggak. Selagi Bapak Ibu bisa jalanin kodenya dan hasilnya udah sesuai sama yang diminta di project, harusnya nggak masalah. Mau buat pakai IDE apa. Karena dari um, projectnya itu biasanya memang nggak menentukan IDE apa yang mesti dipakai kayak gitu. Karena umumnya IDE itu sifatnya itu sama. Mereka tujuannya memang untuk sebagai text editor, untuk kode kayak gitu. Iya betul, ada yang lupa tidur. Untuk front end sekarang lebih kemana ya Kak? Kalau dulu yang saya tahu Bootstrap. Oke. Berarti udah sempat belajar juga ya berarti ya. Bootstrap itu kan bisa dibilang library-nya dari CSS ya. Jadi em, kayak semacam kumpulan kelas yang Bapak Ibu bisa langsung pakai di project-nya. Nah, kalau sekarang ini mungkin maksudnya trennya ke arah yang lebih mana ya? Nah, sekarang kalau trennya pada lomba-lomba untuk make framework sih, kayak gitu. Tapi, of course, kalau misalnya kita langsung lompat ke pakai framework, tapi kita nggak paham dasarnya, apalagi kita bakal ngelanjutin apa yang udah kita terima atau kita pelajarin di sini ke anak didik kita, nah itu tuh bakal sayang banget kan ya. Jadi kayak yang seharusnya bisa kita dapetin, bisa kita terusin ke anak-anak kita, malah kita sendiri yang jadi kebingungan kayak gitu. Jadi kita belajarnya step by step gitu. Dan juga biasanya Bapak Ibu kalau sebelum beneran jadi front end yang memang istilahnya udah jam terbangnya udah lumayan tinggi, itu pasti mereka bakal belajar dulu dari yang basic kayak tadi, misalnya belajar HTML dulu, belajar CSS dulu, sama belajar JavaScript juga kayak gitu. Tapi untuk bahasa pemrogramannya nggak mentok di situ aja ya. Jadi ada yang lain juga em, kayak gitu. Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi coding dengan berbeda platform atau beda aplikasi. Em, ini maksudnya mungkin em, ngoding dengan produk yang sama, tapi
Atau contohnya, mungkin bisa lebih dijelasin lagi pertanyaannya dari Bapak Ide Bagus Surya. Em, Mungkin bisa diberikan contoh kayak gimana gitu. Jadi biar jawabannya nggak melenceng kayak gitu. Sambil nunggu, bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lokal atau hosting, Kak? Nah, lagi satu apa perbedaan hasil coding dari desktop dengan handphone untuk aplikasinya dan dari pembuatan produknya. Hmm, ini maksudnya ngodingnya itu di desktop sama di handphone gitu kah mungkin ya maksudnya. Nah, kalau di desktop, biasanya Bapak Ibu, kalau ngoding itu eh, platform yang lebih atau alat yang sering dipakai itu adalah kalau nggak komputer ya laptop kayak gitu. Lebih jarang yang pakai handphone karena handphone itu kecil kan ya. Jadi kayak jari kita tuh agak kesulitan gitu untuk ngetik em, dengan keyboard yang banyak. Dengan keyboard yang banyak. Dengan key di keyboard yang banyak gitu. Jadi biasanya sih mostly itu pakainya desktop atau PC kayak gitu. Oke. Oh, maksudnya nanti tugas akhirnya apakah dihostingkan atau cukup di lokal saja. Nah, nanti untuk detail lebih lanjut tentang tugasnya itu bakal ada di em, tata cara ketika ngerjain tugasnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya dari sekarang nih udah kepikiran nih, aduh nanti tugasnya mesti di hosting atau enggak ya, atau nanti tugasnya ya dikumpulin apa aja ya gitu. Nanti ketika udah sampai di final projectnya nanti bakal ada penjelasan, ada deskripsinya tentang tugasnya seperti apa dan juga yang dikumpulkan nanti apa saja kayak gitu. Jadi semua udah ada eh, panduannya, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Bootstrap dengan admin LTI apakah sama? Em, Bootstrap itu, nah kayak yang tadi sebelumnya tadi udah dijelaskan, Bootstrap itu adalah em, library-nya CSS, jadi kumpulan kelas-kelas dari CSS yang bisa Bapak Ibu langsung pakai kayak gitu. Nah, admin LTI ini sebenarnya semacam template, jadi kayak bisa dibilang hmm, bentuk atau kerangka dasar dari webnya itu sudah ada gitu dan biasanya dari admin LTI ini dia biasanya pakai library Bootstrap kayak gitu. Jadi kalau dari pertanyaan apakah dia sama, enggak. Jadi itu berbeda karena admin LTI ini bentukannya yang udah jadi kayak gitu. Next itu adalah maka nanti akan belajar version control seperti yang disebutkan di slide tadi. Jika iya, version control apa yang akan digunakan? Oke, um, nanti uh, untuk di kelasnya mungkin lebih banyak ke materi tentang HTML, CSS, sama JavaScript-nya. Nah, untuk version control itu sendiri di coding juga ada kelasnya. Mungkin Bapak Ibu bisa cari untuk kelas yang version control. Nah, itu biasanya kita pakainya adalah Git kayak gitu. Atau mungkin mau explore sendiri juga bisa. Itu bisa langsung dipakai dan kalau misalnya mau simpan kodenya di istilahnya servernya version controlnya itu bisa pakai GitHub kayak gitu. Tapi untuk belajar version controlnya itu ada di coding ada kelasnya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sana. Nah, ini juga udah ada nih yang menambahkan. Jadi LT ini adalah template yang dibangun menggunakan CSS Bootstrap, betul.
Jadi library-nya dari Chat Bootstrap ini kepake nih di admin LTI kayak gitu. Oke, kayaknya itu pertanyaan yang terakhir. Apakah ini sounding lagi terakhir nih? Apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Adakah yang punya pertanyaan? Saya itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, oke. Nah, udah banyak juga nih yang udah jawab, udah cukup. Oke, jadi untuk hari ini, Bapak Ibu, terima kasih sekali udah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya menyampaikan materi ini dan semoga materi hari ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang front end ini seperti apa. Meskipun mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu ada beberapa materi yang masih belum nyantol, itu nggak apa-apa, nanti bisa nonton lagi recordingnya, terus juga eh, nanti bakal bisa dapat lagi materinya, kayak gitu. Nanti bakal di-share sama tim decoding ya. Baik, untuk hari ini seharusnya segitu aja dari saya. Eh, apakah dari tim decoding ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Halo Mbak, bisa langsung ditutup aja. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih tim Decoding. Terima kasih juga buat Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi di materi berikutnya ya. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa dikirim ya nanti ke tim Decoding. Nanti bakal di-share lagi jawabannya via email sama tim Decodingnya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.